نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك وعظم واكرم ومجد على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى واعلموا أنكم إلى الله راجعون وبين يديه محاسب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur terus menerus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang karenanya tidak mungkin kita bisa ada tempat-tempat yang mulia seperti ini. Maka dari itu marilah kita terus menerus meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT agar benar-benar kita menjadi hamba-hambanya al-muttaqin. Amin. Lebih-lebih ma'asyiral hadirin, sekarang kita berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang sangat diagungkan oleh Rasulullah SAW, bulan yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah gerangan bulan Sya'ban? Apa yang membuat bulan Sya'ban jadi bulan yang istimewa? Sebelum kita mengetahui keistimewaan bulan Sya'ban, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu bulan Sya'ban. Sebagaimana yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin kita mencintai sesuatu, menghormati sesuatu, mengagungkan sesuatu tanpa kita mengenalnya. Maka dari itu, marilah kita mengenalnya terlebih dahulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab yang dimiliki oleh Profesor Dr. Al-Muhaddis Al-Muslim Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab beliau Mada fi Sya'ban. Apa yang ada di bulan Sya'ban? Dalam kitab beliau menyebutkan Sya'ban diambil dari kata Sya'ban, itu memancar, menyebar. Apa yang menyebar? Rahmat Allah Subhanahu wa taala menyebar. Allah menyebarkan rahmatnya di bulan ini untuk bagi siapa yang mencarinya. Ada juga yang mengatakan Sya'ban diambil dari kata sya'a wa bana. Sya'a yaitu memancar, bana menjadi jelas. Maksudnya apa? Sya' memancar rahmat Allah, ridha Allah bagi siapa yang mencari. Bana menjadi jelas bahwasanya Allah meneraskan rahmatnya bagi hamba-hambanya, bagi wali-walinya yang bisa melihat langsung, merasakan langsung rahmat Allah di bulan ini. Ada juga yang mengatakan Sya'ban diambil dari kata syi'r. Apa itu syi'r? Secara harfiah, syi'r merupakan jalan di antara dua gunung. Karena apa? Karena Sya'ban merupakan jalan bagi mereka-mereka yang sudah jauh dari Allah, yang mencari ridha Allah, yang mencari akan namanya keberkahan, yang mencari akan rahmat Allah. Allah memberikannya jalan. Dengan apa? Dengan datangnya bulan. Masyaallah. Maka tak ayal lagi, tak heran, banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah berikan di bulan ini. Salah satunya, seperti mana yang kita ketahui, bahwasanya di bulan Sya'ban merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti kiblat kaum muslimin. Dahulu kiblat kita bukan merupakan Makkah Al-Mukarramah, tetapi Baitul Maqdis.
Dan dahulu banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang kafir mengejek Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, bagaimana engkau membawa agama penutup, agama final, agama terakhir, akan tapi tidak mempunyai kiblat sendiri, ngekor ke orang lain. Ya, situ Nabi Muhammad SAW gundah, gelisah, selalu mengadahkan kepalanya ke langit, seraya menginginkan dari Allah sesuatu, mengisyaratkan untuk memberikan sesuatu. Maka Allah SWT cepat-cepat menjawab keinginan hati beliau dengan mengatakan, qad nara taqallubuka fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai cintaku, sungguhnya aku telah melihat kegundahan, kegelisahan di dalam dirimu, melihat engkau sering mengadakan kepala ke langit. Maka fala tuwalliyannaka qiblatan tardaha, pasti dan pasti aku akan memberikan kepadamu kiblat, arah untuk sholat, untuk mengadah kepadaku yang kau ridhoi. Fawalli syatral masjidil haram, maka wahai Nabi Muhammad SAW, arahkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Ini merupakan peristiwa yang tidak main-main. Kalau tidak ada peristiwa ini, tidak mungkin kita sekarang haji, umrah, salat, menghadap pada Masjidil Haram, pada Makkah Al-Mukarramah, pada Ka'bah Al-Musyarrafah. Tidak mungkin. Maka dari itu merupakan salah satu fadilah yang mengangkat derajat daripada bulan ini. Begitu pula di bulan ini yang katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menarik, mengangkat akan amal-amal ibadah, amal-amal hambanya. Jadi ada di setiap hari, ada di setiap minggu, ada di setiap bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala melihat amal-amal hambanya, mengkoreksi amal-amal hambanya. Kalau di hari-hari biasa, biasanya kalau bukan hari Senin, di hari Kamis. Kalau di jam-jam biasanya ba'da zuhur atau sebelum zuhur. Kalau di dalam bulan, adanya di bulan Sya'ban, maka tidak heran Rasulullah SAW sangat-sangat mencintai bulan Sya'ban. Rasulullah selalu puasa dalam bulan Sya'ban. Sampai ada sahabat yang menanyakan, wahai Rasulullah SAW, aku melihatmu berpuasa terus menerus di bulan ini. Apakah ini merupakan bulan yang kau cintai selain bulan Ramadan? Maka berkata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwasanya bulan ini banyak orang-orang yang tidak mengetahui, banyak orang-orang yang meninggalkan. Maka dari itu aku berpuasa terus menerus karena aku mengetahui bahwasanya Allah SWT mengangkat amal-amal hambanya pada bulan ini. Sampai-sampai dikatakan oleh Sayyidina Aisyah bahwasanya beliau berpuasa 1 bulan penuh, sampai kita mengira bahwasanya Rasulullah tidak akan pernah berbuka, saking beliau mencintai, saking beliau memaksakan diri untuk berpuasa pada bulan ini. Maka dari itu tidak heran, maka dari itu tidak dipungkiri lagi bahwasanya bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia, sangat agung. Maka apabila kita merupakan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, yang bisa mengambil segala kesempatan apabila diberikan, maka tidak mungkin kita biarkan bulan ini berlalu tanpa kita memantapkan amal-amal kita. Karena apa? Ma'asyiral hadirin, karena sebentar lagi kita akan menyambut tamu yang sangat mulia.
kita akan memasuki sekolah yang sangat agung, yaitu sekolah Ramadan. Kamu bulan Ramadan, pernahkah terpikir di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwasanya ketika dekat dengan bulan Ramadan, kita pasti akan berusaha dan terpatri dalam diri kita bahwasanya kita akan benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan. Saya akan bertobat di bulan Ramadan. Saya akan mantapkan ibadah saya di bulan Ramadan. Saya tidak akan meninggalkan sholat di bulan Ramadan. Saya akan melakukan sholat sunnah rawatib di bulan Ramadan. Dan tapi realitanya ketika datang bulan Ramadan kita menyia-nyiakan. Karena apa? Karena tidak ada persiapan sebelumnya. Karena tidak ada yang namanya persiapan. Kita tidak menyiapkan diri. Kita hanya menghayal di dalam diri kita bahwasanya kita bisa sukses di bulan Ramadan tanpa persiapkan. Tidak mungkin. Sama seperti anak yang ingin bersekolah, harus menyiapkan terlebih dahulu buku-bukunya, pensilnya, alat tulisnya, tasnya, bajunya, dan sebagainya. Kalau dia tidak persiapkannya, maka tidak dikatakan bahwa dia anak sekolahan. Seakan-akan dia tidak ada sekolah, karena tidak ada persiapan. Begitu pula atlet-atlet dan yang lain-lainnya. Mereka sebelum masuk kejuaraan, mereka bersiap. Agar apa? Agar mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Tidak mungkin kita bisa sukses di bulan Ramadan tanpa kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita lamhah, isyarat, ciri-ciri bahwasanya bulan Ramadan semakin dekat. Maka marilah kita bersiap-siap sebelumnya. Dan hal ini sudah dibuktikan oleh penelitian yang paling terbaru bahwasanya seseorang ketika ingin membuat suatu habit, suatu kebiasaan yang baru, dia harus membiasakan diri selama hampir 21 hari. Nah, bagaimana kalau kita mempersiapkan diri selama 2 bulan, mulai bulan Rajab dan Sya'ban? Maka bisa dipastikan hasil yang kita dapatkan akan menjadi maksimal. Dan ini selaras dengan perkataan daripada para as-sulaha, para al-hukama, para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya bulan Rajab merupakan syahrul zara, bulan kita menanam. Kemarin ketika bulan Rajab kita mulai membiasakan diri, yang biasanya sholatnya bolong-bolong mulai tambal, yang biasanya sholatnya sudah sempurna mulai menambah dengan sholat rawatib, yang tidak pernah puasa sunnah mulai membiasakan puasa sunnah. Pelan-pelan di bulan Rajab kita biasakan. Setelah itu datang bulan Sya'ban yang dikatakan syahrul sabi, bulan di mana kita menyirami apa yang kita tanam. Yang pertamanya pelan-pelan mulai membuatnya semakin menambah ibadahnya, mulai menyempurnakannya. Yang biasanya hanya puasa Senin menambah dengan puasa Kamis, yang sudah menambah puasa Senin Kamis menambah dengan ayyamul bid, yang biasanya sudah sunnah rawatib menambahkannya dengan sholat witir, sholat duha, dan sebagainya. Nanti ketika datang bulan Ramadan, baru kita akan melihat hasil dari 2 bulan yang kita sudah jerih payahkan, yang kita sudah banting tulang selama 2 bulan tersebut. Maka dinamakan syahrul hasad, bulan di mana kita memanen apa yang kita usahakan, apa yang kita tanam. Maka dari itu, apabila kita cerdas, apabila kita pintar mengambil ada kesempatan, tidak mungkin kita akan biarkan bulan ini berlalu begitu saja tanpa mengambil akan bagiannya. Maka dari itu, masyaallah, marilah kita bersama-sama minta kepada Allah SWT untuk berikan kita azimah, keinginan yang kuat untuk bisa sukses di bulan Ramadan dengan memanfaatkan sebaik-baik mungkin bulan ini. Maka dari itu, jika kita sudah memanfaatkannya, pasti kita akan bisa sukses di bulan Ramadan dan kita akan dibanggakan
oleh Rasulullah SAW kepada umat-umat yang lain kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalam Allah.